Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan, hayya bina nashkur ila Allah azza wa jalla alladhi a'tana ni'matan kathiratan hatta najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Al-thani, nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamala an-nasa minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah, segala puji dan syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sampai saat sekarang ini. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Insyaallah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan satu judul ceramah, yakni ilmu dan keutamaannya. Sebelum itu, izinkanlah saya membacakan sepenggal ayat Al-Quranul Karim yang pertama kali turun sebagai penerang seluruh semesta alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma umat manusia tentang pentingnya ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya diartikan secara harfiah, hanya melafazkan A, I, U, E, O saja, namun dalam arti yang lebih luas, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Dengan kata lain, menuntut ilmu merupakan usaha guna memajukan peradaban dunia, khususnya peradaban Islam. Jadi menuntut ilmu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah dari orang-orang yang berilmu adalah Allah akan meninggikan derajat mereka. Seperti dalam sepotong ayat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul 'adzim, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan bahwa salah satu hikmah dari orang yang berilmu adalah Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia akan mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Jadi orang mukmin yang berilmu tidak akan melaksanakan perintah belaka tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba mendedah
apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Seperti dalam firman Allah yang artinya, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah lain dari orang yang berilmu adalah dia akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min thalasi, illa min sadaqatin jariyah aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Rawahu Muslim. Yang artinya, manusia yang sudah meninggal, semua amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. Kecuali sedekah jariyah, atau amal soleh, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah orang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmunya kepada orang lain dan mengamalkannya. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, orang yang diajari tadi mengajarkan kembali ilmunya dan seterusnya. Sehingga akan ada rentetan orang-orang yang berilmu, sehingga pahala akan terus mengalir seperti air yang menuju muaranya di pantai. Namun ikhtiar kita dalam menuntut ilmu haruslah disertai dengan doa kepada Allah agar Allah menambahkan ilmu kita dan memberikan berkah kepada kita. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kita cara berdoa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya, marilah kita merefleksi kembali sejarah di mana saat Islam mencapai puncak kejayaannya. Masa di mana Islam menjadi leader di dunia ini. Saat itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Saat itu, mengapa alasan Islam menjadi puncak kejayaan di masa saat itu? Dikarenakan besarnya perhatian tentang ilmu pengetahuan yang berlandaskan dengan iman dan takwa. Orang-orang Eropa datang ke Jazirah Arab untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari kerajaan besar tersebut. Saat itu pula banyak cendekiawan seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Abatani dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi saat ini? Semua berbalik 180 derajat. Salah satu faktornya tidak lain karena kurangnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Untuk itu, patutnya kita umat Islam kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu lumpuh, yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu merupakan hal yang harus beriringan. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya, izinkanlah saya memberikan pesan kepada remaja-remaja Islam di luar sana. Jadilah remaja yang memiliki semangat belajar yang tinggi, jauhilah hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Karena ridha Allah terletak kepada ridha orang tua, dan murka Allah terletak kepada murka kedua orang tua kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي